pagi ini saya ingin berbicara tentang power of the cross. Kuasa daripada salib itu. Mari kita membaca ayat kita yang pertama. Sudah ada beberapa ayat kita baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 kita baca pertama. 1 Korintus 1 ayat 17 dan ayat 18. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of the world, lest the cross of Christ should be made of no effect. Kemudian ayat yang berikut sudah dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sudah lihat, cross itu foolishness kepada mereka yang akan binasa. Sudah dikasih. Jadi mereka yang akan binasa itu foolishness, akan salib itu, akan cross itu. Kita lihat begitu banyak orang foolish. Susah. Karena ayat yang ke-17 tadi bahwa cross tidak ada efek lagi dalam hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Cross sama sekali tidak ada efek, salib tidak ada efek dalam hidup mereka. Saudara, tidak ada arti lagi, tidak menguasai hidup mereka. Sudah. Yang menjadi efek dan involve, yang menjadi yang dominion dalam hidup mereka, yaitu apa? Sudah dikasih oleh Tuhan, dunia akan kesibukan pesta party. Saudara, teman-teman mereka knowledge begitu melangit, mereka belajar ini itu semua, itu yang efek dan dominion hidup mereka. Dan itu cross, tidak ada salib, tidak ada efek lagi dalam hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan termasuk gereja Tuhan, sehingga tidak mengalami lagi power of the cross. Maka tidak mengalami lagi kuasa Tuhan. Semua yang mereka alami sudah adalah yang mereka alami. Mereka prosper dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka menjadi hebat sudah dengan kekuatan mereka sendiri. Sehingga apa yang mereka miliki itu destroy hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena dengan kekuatan mereka yang menjadi efek dalam hidup mereka adalah money. Time is money. Sudah. Cross tidak ada efek lagi dalam hidup mereka. Sudah. Termasuk begitu banyak orang Kristen. Kami datang supaya memberi satu kehidupan yang lebih baik. Sudah dikasih oleh Tuhan di negara ini. Begitu cinta untuk beribadah, cinta untuk datang kepada Tuhan, cinta untuk cari Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ketika datang di negara ini sudah dikasih oleh Tuhan, mereka lupa akan semua itu karena sudah money yang dominion hidup mereka, kesibukan yang dominion hidup mereka karena kebebasan yang ada di Amerika ini. Saudara lihat pada hari-hari libur begitu banyak orang yang tidak datang ke gereja, tidak datang untuk mencari Tuhan. Saudara, karena apa? Party mereka, cross tidak ada efek lagi dalam hidup mereka, sehingga mereka datang begitu banyak kesaksian. Kita lihat saudara, banyak yang pulang kosong, banyak yang mati tidak ada apa-apa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Padahal waktu saya datang waktu yang saya lihat kehidupan orang-orang khususnya dari Indonesia datang di negara ini. Tapi begitu banyak yang saya doakan, begitu banyak yang kita kubur, sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak yang pulang dengan kosong, tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena cross, salib Kristus tidak ada efek lagi dalam hidup mereka ketika ada di tempat ini. Karena money, kesibukan sudah dikasih oleh Tuhan. Karir, itu yang mereka cari karena kebebasan yang ada. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hari-hari untuk beribadah ada dikasih, sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak orang seperti itu. Sehingga waktu mau lihat power of the cross, mereka tidak alami dalam hidup mereka. Tidak manifestasi lagi dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak manifestasi lagi dalam pekerjaan mereka. Sudah. Tapi coba sudah lihat. Paulus berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-17.
Dia datang bukan dengan perkataan manusia, bukan dengan hikmat manusia, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan dengan perkataan, karena dia temukan ilmu daripada dunia ini begitu melangit. Tapi dia berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Dia datang untuk preach the gospel. Alkitab berkata the gospel is the power of God. Dia preach the gospel of God. Dia katakan supaya apa? Supaya salib Kristus menjadi efek dominion akan hidup kita. Sudah, jadi sudah lihat begitu banyak orang tidak ada efek dalam hidup mereka. Sudah. Pokoknya saya sudah datang gereja, tapi mereka tidak tahu. Kita berkata orang yang beribadah kepada Tuhan roti diberkati, air diberkati, penyakit dilakukan. Beribadah kepada Tuhan selalu kita katakan Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan hadir, dia jawab pada semua kebutuhan kita. Banyak orang hunting akan treasure, hunting akan blessing, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi mereka tidak hunting akan blessing yang memberkati hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat di dalam ayat yang berikut dikatakan 18 bahwa Christ is the power. Cross is the power of God. Ayat 18. For the message of the cross is foolishness. Jadi bagi mereka foolishness, bagi saudara saya berbeda. Sudah dikasih foolishness karena mereka akan binasa. Dengan jelas Alkitab berkata. Tapi bagi kita yang diselamatkan, sudah itu the power of God. Dan di sini kita lihat bahwa bagi kita yang diselamatkan, bahwa cross itu adalah Tuhan punya power, Tuhan punya power, Tuhan punya kuasa. Di sini dikatakan it is the power of God akan cross. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa apa yang ada di tangan tongkat? Lepaskan itu tongkat. Sudah dikasih. Dia lepas itu tongkat jadi ular. Dia bilang tangkap kembali ekor ular itu dan dia tangkap kembali jadi tongkat. Bukankah tongkat bicara tentang power? Tapi waktu dia lepas sudah dikasih menjadi ular, sudah dikasih oleh Tuhan. Di mana itu adalah secara spiritual, di mana Yesus yang menjadi dosa karena kita. Alkitab berkata tergantung di atas kayu salib. Karena nature-nya menjadi dosa karena kita. Bukan dia hanya bawa dosa kita, dia punya nature. Ingat, waktu di Mesir sudah dikasih oleh Tuhan. Di Mesir bahwa Musa lepaskan tongkatnya. Para magician datang bawa tongkat mereka dan mereka lepaskan menjadi ular-ular. Maka Musa lepaskan tongkatnya menjadi ular dan telan itu ular semua sudah daripada magician. Bukankah ini satu gambaran di mana dosa itu yang ditaruh dalam tubuh Yesus, saudara, dia menjadi sinful man dan dia bawa itu di kayu salib. Dia bawa di atas kayu salib. Kalau sudah melihat ayat sudah dikasih oleh Tuhan, coba sudah lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54. Coba sudah lihat. Kita lihat bagaimana itu dosa. Dikatakan, so when this corruptible has put on incorruptible, and this mortal has put in immortality, then shall be brought to pass the saying that is written. Saya tidak bicara atas di bawah ini sudah. Death is swallowed in victory. Ayat 55 coba sudah lihat. 55. Death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? Ayat yang ke-56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Sudah lihat. Dikatakan segat maut ialah dosa. Bahasa Indonesia. Dan kuasa dosa itu hukum Taurat. Sudah. Segat maut dikatakan itu dosa. Jadi dosa itu bagaikan ular itu sudah yang bisa, yang mematikan, yang ada dalam tubuh manusia. Tidak ada obat, tidak ada kemampuan manusia dan kuasa dunia ini atau dewa sekalipun yang dapat lepaskan kita dari dosa. Saudara, semua orang telah berdosa. Dan dikatakan segat maut itu dosa, itu suatu poison dalam tubuh manusia yang tidak ada obatnya, yang akan mati dalam lautan api, yaitu neraka yang kekal, saudara. Dan Alkitab berkata kuasa dosa itu hukum Taurat.
Di sini ditunjukkan bagaimana itu dosa punya power. Karena hukum Taurat berbicara Tuhan punya righteousness pada zaman 1500 tahun pada waktu Musa. Dan kekuatan manusia, kemampuan manusia, apapun, manusia tidak bisa melakukan Taurat, tidak bisa sampai untuk Taurat, karena itu Tuhan punya righteousness. Tidak ada manusia. Ini menunjukkan kekuatan kuasa dosa yang tarik manusia, yang pull down, yang tidak ada kuasa kemampuan, yang bawa kepada righteousness. Pull down. Dan Alkitab berkata upah dosa itu maut. Dan maut dan kerajaan maut dilemparkan dalam lautan api. Lihat. Jadi kita adanya hukum Taurat menunjukkan bahwa dosa itu punya power yang pull kita dan tidak bisa sampai untuk setara dengan Tuhan punya righteousness.